Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Handi. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11 saya akan bacakan firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa. Amin. Shalom. Suatu ketika saya melewati sebuah toko yang cukup terkenal. Ada spanduk di situ dikatakan, toko tersebut mengklaim bahwa mereka adalah satu yang bisa mensupport kebutuhan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga. Mereka mengklaim tempat mereka adalah the helpful place, tempat yang bisa menolong setiap orang yang membutuhkan alat-alat rumah tangga. Ada yang mahal, ada yang murah, semuanya tersedia. Tentu toko ini berharap kehadiran toko itu bisa membantu apa yang menjadi kebutuhan daripada setiap masyarakat untuk keperluan rumah tangga. Yang menarik di sini adalah mereka berkata, the helpful place, tempat yang sanggup menolong, tempat yang menolong. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah the helpful, yang menolong, yang membantu. Ini penting pada saat situasi seperti sekarang ini. Bukankah begitu banyak orang-orang yang stres pada saat situasi pandemi COVID-19 ini? Begitu banyak orang yang tidak lagi bisa berpikir dengan jernih karena begitu banyak masalah tantangan yang terjadi, baik di dalam usaha, pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, di dalam kegiatan apapun. Banyak pergumulan yang harus dan dialami di dalam setiap kehidupan manusia, tidak kecuali orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita semua pada hari ini, kita bisa melewati waktu demi waktu,
Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa melewati tantangan demi tantangan sampai saat ini. Itu semua karena Tuhan telah menyiapkan, menyediakan penolong yang luar biasa. Hal-hal yang bisa membuat saudara dan saya bisa menikmati keselamatan, yang bisa membuat Bapak Ibu Saudara menikmati kemenangan, kesejahteraan, dan kebahagiaan di dalam hidup ini. Tetapi timbul pertanyaan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan telah menyiapkan begitu banyak cara, Tuhan telah banyak menyiapkan banyak hal-hal yang bisa membuat dan menolong saudara dan saya, timbul pertanyaan untuk saudara dan saya pada hari ini. Apakah saudara yang telah mengecap kebaikan Tuhan? Apakah saudara yang telah merasakan pertolongan Tuhan? Apakah saudara yang telah merasakan campur tangan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi orang-orang, menjadi jemaat Tuhan yang siap menolong orang lain? Apakah tempat di mana kita beribadah, apakah tempat di mana kita tinggal sudah menjadi tempat yang siap menolong orang lain yang membutuhkan daripada pertolongan Tuhan? Ada satu pujian yang cukup terkenal beberapa waktu yang lalu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan yang berharga untuk kita lakukan sesuatu yang positif. Untuk saudara dan saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Kalau kita renungkan kata demi kata daripada pujian, hidup ini adalah kesempatan, itu merupakan satu ungkapan daripada hati seseorang yang merindukan hidupnya sungguh-sungguh berarti, yang merindukan hidupnya sungguh-sungguh bermakna bagi Tuhan dan bagi orang banyak. Mari kita renungkan bersama-sama, apakah saudara dan saya telah menjadi helpful people, jemaat orang-orang yang menjadi penolong bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan begitu baik untuk manusia. Tuhan telah menyediakan banyak cara untuk menolong manusia yang berdosa, untuk menolong manusia yang sesat, yang lelah dan tidak berdaya. Tapi seringkali iblis tidak pernah tinggal diam. Iblis berusaha dengan keras untuk menutup mata manusia, untuk tidak melihat apa yang telah disediakan Tuhan yang begitu indah untuk kebahagiaan daripada manusia. Banyak orang terjebak, dan banyak orang akhirnya tidak memahami dan tidak mengerti sebenarnya begitu banyak yang telah diperbuat oleh Yesus, begitu banyak yang telah diperbuat oleh Tuhan kepada manusia, untuk manusia terlepas daripada kebinasaan yang kekal. Kita bersyukur ada Allah Roh Kudus yang membuka hati pikiran manusia, yang memberikan pencerahan kepada setiap orang untuk bisa melihat, oh begitu banyak, begitu indah yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan, untuk membahagiakan, untuk mensejahterakan daripada setiap manusia yang diciptakannya sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Alkitab mencatat beberapa hal yang penting yang akan membuka kembali hidup kita, yang membuka kembali pikiran saudara dan saya. Renungkan baik-baik. Harusnya kita patut bersyukur dan ada tanggung jawab dalam kehidupan kita yang telah menikmati kebaikan Tuhan itu. Yang pertama, firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Tuhan menolong kepada saudara dan saya. The helpful way of salvation, di mana Tuhan telah menyediakan jalan yang membantu manusia untuk mendapatkan keselamatan. The helpful way of salvation
Alkitab memberitahu kepada saudara dan saya, ada janji-janji daripada Tuhan yang menunjukkan bahwa dialah jalan yang bisa membawa setiap manusia menikmati kebahagiaan dan hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6 dengan tegas berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, di sini waktu itu adalah namanya murid Tuhan Thomas. Tetapi firman Tuhan ini ditujukan kepada setiap kita masing-masing. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Itu kata Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan dengan lebih tegas lagi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di sini jelas sekali bahwa Tuhan memahami usaha manusia apapun tidak bisa menyelamatkan manusia itu sendiri. Kebaikan manusia apapun tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Upah dosa itu maut, dan kebinasaanlah yang menjadi bagian daripada manusia yang berdosa. Tapi karena kasih Allah yang begitu besar, Tuhan tidak menghendaki itu terjadi. Maka Tuhan menyiapkan penyelamat, the helpful savior, penyelamat yang menolong manusia, sehingga setiap orang yang datang kepada Tuhan, setiap orang yang berseru kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Begitu baik dan begitu indahnya Yesus Kristus di dalam rencana untuk menyelamatkan manusia. Jangan ragu untuk mengambil satu keputusan. Jangan ragu untuk mengambil satu sikap pada hari ini. Di tengah kegalauan yang ada, di tengah ketidakjelasan yang ada pada saat ini, di tengah ketidakpastian yang ada pada saat ini, hanya ada yang kepastian di dalam Alkitab yang sungguh-sungguh, bahwa Yesus Kristus adalah tetap juru selamat satu-satunya yang bisa membawa engkau dan saya bisa menikmati kehidupan yang kekal. Jangan ragukan itu. Walaupun begitu banyak orang yang mencoba mengganggu pikiran saudara, begitu banyak orang yang membuat hati saudara, pikiran saudara menjadi ragu-ragu, tapi imani dan yakini, Alkitab tidak pernah berkata bohong. Hanya satu-satunya yang bisa menyelamatkan engkau, hanya satu-satunya yang bisa menjadi penyelamat engkau adalah Yesus Kristus. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur. Tuhan Yesus Kristus bukannya peduli kepada hal-hal rohani saja, Tuhan juga peduli terhadap apa yang jadi kebutuhan daripada manusia. Kita banyak tahu pada waktu Yesus hidup 2000 tahun yang lalu, ada 5.000 orang lebih mengikuti kemana Yesus pergi. Yesus bercerita, Yesus berkhotbah, Yesus mengajar orang banyak. Mereka mendapat berkat rohani yang luar biasa. Tentu mereka lelah, tentu mereka capek, tentu mereka juga butuh kebutuhan makanan jasmani. Dan kita tahu bersama bagaimana salah satu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, di mana 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang lebih. Artinya apa? Yesus peduli terhadap apa yang menjadi kebutuhan engkau. The helpful source, sumber yang membantu kita, sumber yang tidak pernah melewatkan apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan dengan tegas, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan.
Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Ini jelas. Yesus tidak akan membiarkan hidupmu sengsara. Yesus tidak akan membiarkan engkau terlunta-lunta. Yesus adalah Gembala Agung. Dia sebagai penolong yang luar biasa. Dia sebagai sumber pertolongan. Dia sebagai sumber segala berkat. Dia sebagai sumber segala pengharapan. Dia akan sanggup menolong engkau dan saya. Yakinlah bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Begitu banyak orang kurang mendalami arti salib yang sesungguhnya. Begitu banyak orang, sebentar lagi kita merayakan Paskah. Sebentar lagi kita merayakan bagaimana Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Banyak orang yang tidak mendalami, mereka hanya bersyukur, Tuhan, saya bersyukur karena salib aku diselamatkan. Aku bersyukur ya Tuhan karena salib aku dibebaskan dari dosa. Aku bersyukur Tuhan karena salib aku diangkat anak. Tidak salah kita melihat hal seperti itu. Tapi apakah saudara dan saya lebih lihat lagi dalam pengertian salib? Apa yang dialami oleh Yesus? Dia menderita. Dia dianiaya. Dia disiksa dengan begitu hebat. Darahnya tercurah. Dari kepalanya ada mahkota duri. Darah mencucur dari kepala. Tubuhnya dicabik dengan cambuk. Kulitnya terkelupas, darahnya tercurah. Itu penderitaan salib yang mengubah hidupmu seperti saya dan sekarang ini ada. Pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Dan apa yang menjadi dasar itu semua? Karena kasih Allah yang begitu luar biasa. Seringkali kita hanya melihat berkat-berkat daripada salib, tapi kita tidak mau melihat ke dalam apa yang terjadi pada Tuhan Yesus menderita di kayu salib. Dan kita tidak mau lagi melihat apa yang menjadi dasar Yesus melakukan itu semua. Kalau ketiga hal ini kita lihat, berkat salib, penderitaan salib, dan penyebab salib terjadi, itu merupakan satu hal anugerah yang begitu besar yang bisa merubah hidup daripada manusia. Pengorbanan Yesus selalu harus kita ingat. Pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa tidak boleh kita abaikan begitu saja. Dan sampai detik ini suara Tuhan selalu berkata kepada kita manusia, marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28 itu merupakan the helpful voice, ajakan atau suara yang menolong manusia. The helpful voice yang dikatakan oleh Yesus itu begitu indah. Apapun posisimu sekarang, apapun keadaanmu sekarang, firman Tuhan berkata dengan tegas, marilah kepadaku, kata Yesus. Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena kita tahu bersama, Yesus telah memberikan kepada kita the helpful gospel, Injil yang menolong kita. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. The helpful gospel, Injil yang menolong manusia itu nyata-nyata dan jelas. Injil kabar kesukaan,
Injil kabar keselamatan hanya ada pada pribadi Yesus. Di tengah kegelapan dunia ini, di tengah ketidakjelasan, di tengah ketidakpastian, tentu kita ingin melihat jalan yang benar. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah berkata, "Akulah terang dunia." The helpful light, terang yang menolong, terang yang membuat saudara dan saya bisa melihat jalan mana yang harus kita tempuh, jalan mana yang harus kita lalui, jalan mana yang bisa membawa kepada kita kehidupan yang kekal. Yesus adalah terang dunia. Tapi jangan salah, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya pun disebut garam dan terang dunia. Apakah artinya terang? Artinya bisa menerangi kegelapan. Kalau kita disebut anak-anak terang tapi kelakuan kita hidup dalam kegelapan, ini tentu kontradiksi. Ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya dikatakan oleh firman, kamu adalah garam dan terang dunia, dari perkataan kita, perbuatan kita, pekerjaan kita selalu paralel sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Pada waktu penciptaan manusia yang pertama, Tuhan juga melihat hal seperti itu. Kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku," Tuhan berkata, "akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dalam 1 Korintus 3 ayat 9 dikatakan juga dengan tegas, "Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Di sini Tuhan mengajak kepada kita semua untuk kita selalu memikirkan timbul, untuk kita selalu memikirkan kerjasama dengan yang lain, karena kita membutuhkan rekan kerja, partner yang sehati untuk bersama-sama menjalani kehidupan ini menjadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir, the helpful kingdom, kerajaan Allah yang sebentar lagi akan datang, yang akan membuat saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, akan menikmati satu sukacita di mana orang yang tidak percaya akan dibinasakan, tapi orang yang percaya kepada Yesus akan mendapatkan hidup yang kekal dan diangkat dan masuk di dalam kerajaan surga. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini firman Tuhan telah mengingatkan kembali kepada kita semua, apapun yang menjadi persoalanmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, tetapi kita ingat dan percaya bahwa masih ada Yesus, masih ada Tuhan yang begitu baik untuk saudara dan saya, yang telah menyediakan begitu banyak penolong untuk membuat hidupmu menikmati keselamatan, untuk membuat hidupmu menikmati kesejahteraan, untuk membuat hidupmu dan saya menikmati kebahagiaan di dalam hidup ini. Jangan ragu-ragu, jangan tunggu-tunggu. Iblis berupaya menghalangi, tapi Roh Kudus berbicara dari hatimu yang terdalam. Ambil satu sikap, ambil satu tindakan, perhatikan, imani, hayati, dan nikmati pertolongan yang telah Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini.
Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.